Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Handayani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Gipangan, Kecamatan Benitono, Kabupaten Boyolali. Kali ini saya ditemani dengan beliau, Bapak Kepala Sekolah saya, beliau Bapak Sardi SPD. Selamat siang, Bapak. Iya, iya. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf, Bapak, untuk saya kali ini mau istilahnya sharing gitu Pak, sharing pengalaman, mewawancarai tentang bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan saat Bapak menghadapi beberapa kasus yang sudah Bapak pernah alami. Ada beberapa nanti pertanyaan yang saya ajukan Bapak, nanti dijawab berdasarkan pengalaman saja yang sudah dilakukan selama ini. Bisa dimulai Bapak? Insya Allah bisa. Untuk yang pertama Bapak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini Bapak hadapi, baik itu yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Ya, Mbak ya. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan kenyataan, berdasarkan situasi kondisi di mana kita berada. Kita mengadakan katakanlah pengamatan ataupun observasi tentang masalah tersebut. Jadi selama ini yang sudah Bapak lakukan untuk mengidentifikasi apakah sudah terjadi dilema etika maupun rujukan moral dengan melakukan observasi gitu. Oke, baik. Nah, Bapak untuk pertanyaan yang kedua Bapak. Dalam menjalankan pengambilan keputusan tadi saat Bapak dihadapkan di dua kasus yang keduanya itu sama-sama benar atau dua-duanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana yang Bapak lakukan dalam menjalankan untuk pengambilan keputusan tersebut? Kita dalam menyikapi masalah tersebut. Nah, seandainya kita mengambil keputusan itu masih ada katakanlah keraguan, masih ada sesuatu yang belum istilahnya nyaman atau masih takut nanti gimana atau ada keraguan, ya lebih baik kita bisa berkoordinasi, bisa bekerja sama, bisa belajar bersama dengan teman-teman satu SD, atau bahkan jika perlu melibatkan masyarakat, komite, termasuk kemudian bapak pendidikan, bahkan atasan kita, itu jika diperlukan. Nah, terus kita, ya, kan kedua masalah sama-sama baiknya, sama-sama pentingnya. Itu kita bicarakan bersama, kira-kira mana dulu yang harus kita dahulukan. Berarti dalam menghadapi dilema etika itu langkah pertama Bapak koordinasi, ya? Koordinasi dengan rekan guru satu sekolah itu, mungkin bisa melakukan komite maupun pengawas juga. Iya. Dan masyarakat itu juga bisa kita mintai pendapat, lebih berkaitan dengan moral. Kan? Ini masih secara tidak langsung menjawab pertanyaan yang ketiga ini Bapak. Langkah atau prosedur. Tadi sudah jelaskan gitu. Pertama memanggil yang bersangkutan dulu, kemudian tadi Bapak menjelaskan koordinasi dengan rekan guru satu sekolahan, kemudian jika perlu melibatkan komite, tokoh masyarakat dan juga pengawas. Nah, sebelum kita mengambil keputusan yang terbaik. Nah, untuk yang keempat Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya mulai dari diri saya, istilahnya memberi contoh berangkat lebih awal. Terus jika hal tersebut masih terus berlangsung, kok terlambat terus, kok sering katakanlah kita di datangnya mepet, ya, kita komunikasi. Berarti refleksi dulu, kemudian ada keteladanan, kemudian kita cari solusinya. Selama ini Bapak, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada tantangannya tidak? Menurut saya selama ini, selama saya bertugas, kok caranya kok berjalan dengan baik-baik saja, tidak ada tantangan. Kuncinya tadi, ya, kita terbuka, komunikasi. Nah, selama ini semua berjalan dengan lancar, tidak ada masalah apa-apa. Berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah saat menghadapi dilema etika itu harus diselesaikan langsung saat itu juga, di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, harus ada prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau itu menurut saya tergantung permasalahannya. Kalau memang itu segera diselesaikan,
terus kita sendiri mengambil keputusan masih ada istilahnya sesuatu yang belum yakin, seperti tadi saya katakan, kita bisa minta masukan, minta saran dari berbagai pihak, dari stakeholder yang ada di sekolah, dari komite, dari wali murid, dari pengawas dan sebagainya. Jadi tetap istilahnya memandang dulu kasusnya itu seberat apa. Jika memang itu sudah bisa diselesaikan saat itu juga otomatis diselesaikan. Namun jika memang situasinya berbeda, permasalahannya lebih sulit lagi, lalu harus ada koordinasi dengan berbagai pihak. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau faktor itu saya kira banyak. Yang jelas dukungan kerjasama teamwork dalam satu lembaga, satu sekolah itu penting. Dengan kita menyadari kebersamaan, terus saling menghargai, saling toleransi, saling bekerja sama, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, seperti yang kita rasakan di SD kita. Seperti itu. Betul sekali ya Pak. Harus ada teamwork yang solid di dalam satu sekolah itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Jadi semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, dari kita sudah sering pengalaman, kemudian pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang sudah Bapak alami saat mengambil keputusan terkait diri kita? Dengan teamwork yang solid, yang kompak, yang punya satu visi misi yang sama, insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Terus seandainya ada katakanlah sesuatu yang berkaitan dengan etika, itu tadi kalau saya tentunya dari diri kita sendiri, kita berusaha memberikan contoh atau teladan yang sebaik-baiknya, terus sambil berjalan, sambil belajar, kita sedikit dari sedikit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya ditemani oleh beliau Ibu Sulistiawati SID. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 1. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Semangat ya Bu. Amin. Oke Ibu, sebelumnya mohon maaf. Ya. Saya datang ke sini ada tugas Ya. untuk melakukan wawancara Ibu. Ya. Jadi nanti sharing pengalaman ya Ya, Ibu ya, terkait ya. studi kasus yang pernah Ibu alami di Ya. SD Negeri 1 ini Ibu. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus baik itu yang merupakan dilema etika maupun dilema moral Ibu? Terima kasih. Bisa jawab semampu saya Mbak ya. Kalau ada kasus di sekolah ini kita mengidentifikasi itu dari kejadian yang sudah ada. Ya, kalau ada kejadian baru kita pelajari, ini dicatat di buku ibu. Jadi bisa. Jadi selama ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus itu baik yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral, pertama Ibu melakukan observasi Iya, dengan mengamati pengamatan, keseharian dari guru. Mereferensi. Kemudian jika misalnya menemukan sesuatu kemudian Ibu mencatat, Iya. lalu melakukan istilahnya pendekatan Ibu, Iya, pendekatan, ya, komunikasi menjadi Oh, menjadi bagus sekali Ibu. Sekarang yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apa yang namanya apa ya? Ya, mereka mungkin tidak berangkat, nah tidak berangkat izin, sementara dia sakit. Nah kan itu benar kalau dia, iya ya kita sarankan aja supaya setelahnya kasih kabar atau segera cari surat kalau itu yang sama-sama benar ya, ya seperti itu. Jadi kita memberi solusi pada beliaunya. Kalau namanya tentang ketidakhadiran karena sakit, itu memang sakit benar, orang sakit apa yang mau berangkat sekolah kan enggak, jadi kalau mau bekerja itu tadi kita maklumi, lalu kita kalau beliaunya belum masih kabar kita tanyakan karena tugas kenapa kok tidak hadir, lalu kita solusi segera ingin surat izin atau minta surat. Tadi Bu Sulistiawati sudah menjelaskan tentang seandainya ada masalah seperti ini, kemudian kita selesaikan di sekolah saat ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih konkretnya. Tadi yang pertama yang terjadi, misalnya ada dulu yang tidak hadir, misalnya karena sakit, tanpa ada sekolah. Nah itu langkah-langkah konkret yang ibu tempuh itu seperti itu. Karena kita kan sekarang sudah canggih gitu kita WA. Kalau mungkin kalau dia sudah sakit atau sudah bekerja kan kalau di telepon kok tidak respon, nah kita WA saja, kita WA setelah dia merespon kok mengeluh atau gimana beri, dan kita harus urusan. Kita beri kalau dia itu saya sakit jadi kok bisa. Biasanya kan yang namanya itu pasti mohon maaf belum bisa dari saya sakit tidak bisa. Ya kita solusi. Kalau apa? Oh ya Pak, apa monggo segera sembuh, segera berobat. Kalau apa ya? Kalau bisa segera mencari surat terkaitkan dengan kita kalau yang tidak perlu ya enggak ya segera sembuh dari langkah-langkah tersebut Bu, pernah nggak dalam sebelum mengambil keputusan itu ibu melibatkan teman yang lain atau pinter? Kalau ada hal-hal seperti itu, hal-hal seperti itu selama masih apa ya kalau sekolah saya masih bisa sendiri kita tidak. Tapi kalau memang hal-hal yang mungkin mencangkut luas banyak orang mungkin ya kalau selama ini sih tidak. Terus Ibu dari tadi yang Ibu sampaikan terkait pengambilan keputusan atau seperti apa sama itu yang Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan. Misalnya Ibu mengambil tadi permasalahan yang pertama tadi, yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu menurut Ibu yang belum tidak masuk tadi ya. Berarti kedekatan antara kepala sekolah dengan guru ya secara ini apa tidak langsung kalau kita tidak masuk. Besok kalau kita masuk ya kita kasih tahu, besok kita kasih kabar, tidak menjadi tidak menjadi ya pertanyaan teman yang lain juga kan masih ada teman Bu kamu kok nggak masuk kenapa? Dan itu hasil kedepannya efektif. Oh besok pasti beliau besoknya pasti mohon maaf saya tidak bisa menyangka sama titik kelas. Nah ada tantangan tidak Bu? Sebelum Ibu mengambil keputusan itu mungkin Ibu ada tantangan yang dengan headset itu? Tidak ada. Semua berjalan lancar ya. Jadi selama ini alhamdulillah di sini. Ya. Yang penting itu kok. Nah itu komunikasi apa itu bisa. Oh ini dalam apa? Komunikasi penting itu menjadi komunikasi. Baik. Sekarang berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah saat menghadapi kasus itu langsung diselesaikan di tempat itu, atau perlu jadwal berikutnya, atau misalnya perlu jadwal itu prosedurnya seperti apa? Kalau sebenarnya sudah berjalan ya kita ada kejadian kita langsung ya biar jangan. Kalau untuk mengingatkan untuk kebaikan itu ya setiap ada jadi setiap ada kasus langsung disediakan ya sehingga menemukan solusinya. Namun itu juga tidak lupa setiap ada rapat selalu ya tentang disiplin waktu ya tentang apa
komunikasi, selalu komunikasi. Kalau ada apa-apa selalu bicara. Bagus sekali Bu. Berikutnya Ibu, selama ini dalam pengambilan keputusan ini Bu, adakah faktor-faktor yang mempermudah? Misalnya yang membantu Ibu dalam mengambil sebelum mengambil keputusan itu ada faktor yang membantu seperti apa? Kita bersama dengan teman-teman yang lain.